Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya. Oke. Yang semangat ya. Ya, terima kasih sudah berkumpul secara virtual. Hari ini 30 September 2021 pertemuan kita yang ketiga ya. Semoga semuanya masih semangat ya. Oke, seperti biasa saya tidak menyiapkan PowerPoint seperti biasa ya. Memang saya lebih suka tidak pakai PowerPoint. Oke, minggu lalu kita sudah belajar apa? Masih ingat? Masih ingat? Minggu lalu kita Izin belajar apa ya? menjawab, Pak. Masih, Pak. Iya, iya. Masih, Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Langsung aja jawab deh. Pengantar Oke. persamaan dasar akuntansi. Iya, persamaan akuntansi ya, persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan ya. Tapi kita masih fokus di di persamaan dasar akuntansinya. Kalau hari ini pertemuan kita kali ini silabusnya bilang apa? Apa yang akan kita bahas? Perempuan berpasangan. Bagaimana? Kita akan bicara tentang Akun dan laporan keuangan. Iya, akun dan laporan keuangan. Ya, jadi minggu lalu kita harusnya ngomong persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Sekarang kita ngomongin akun dan laporan keuangan. Jadi mungkin porsi terbesarnya di laporan keuangan, kemudian juga nyerempet ngomongin akun-akunnya ya, akun-akun di laporan keuangan. Oke. Ya, jadi nggak masalah kalau kemarin kita agak kehabisan waktu karena kita fokus di persamaan akuntansinya ya. Oke, kita ngomongin ini dulu, persamaan akuntansi dulu ya. Masih ingat persamaan akuntansinya seperti apa? Masih, Pak. Saya share Microsoft Excel-nya ya. Ya, semoga sudah muncul. Ayo, persamaan akuntansinya gimana? Saya catat. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset sama dengan Kewajiban ditambah modal. Iya, ayo buat running. Kewajiban tambah modal. Tambah modal. Oke. Bisa dipaparkan misalkan sini asetnya contohnya apa aja? Atau nanti lah, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Oke. Terus minggu lalu kita bicarakan bahwa apa namanya nih? Modal ini bisa bertambah, bisa berkurang, gitu ya. Nah, penyebabnya apa aja? Ayo. Bisa bertambah karena apa? Berkurang juga karena apa? Ayo. Siapa yang mau bicara ya? Bertambah karena pendapatan. Bertambah karena adanya pendapatan dan berkurang kalau misalnya ada prive sama beban, Pak. Oke. Bertambah karena pendapatan, berkurang karena apa tadi? Prive. Terus apa lagi? Prive dan beban. Terus apa lagi? Ada beban-beban. Oke. Ya. Sampai di sini sepakat semuanya? Sepakat ya? Sepakat, Oke. Pak. Iya, iya. Nah, sekarang kalau dirapikan ini gimana nih persamaannya? Ada aset. Terus apa lagi? Kewajiban. Yang pendapatan prive beban ini kalau boleh dipindah-pindah, yang mana pindah ke kolom bersamaan dengan kelompok aset di sini? Yang prive sama beban. Iya, yang tadinya di sini negatif beban, negatif prive, kalau dibawa melewati standar sama dengan, ini jadi positif nih ya. Dan di sini tambah beban, kemudian ada lagi di sini prive ya. Oke. Yang ini sama dengan kewajiban masih sama, tambah dan modal sesama apa di sini pendapatan, betul ya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke,
Nah, kita fokusnya di sini ya. Nah, yang di sebelah kiri sama dengan ini kalau nanti kita sudah masuk di apa namanya, sudah masuk di pencatatan transaksi, ini adalah akun-akun yang kalau bertambah itu di debit, ya. Kalau berkurang dia di kredit, ya. Untuk pemahaman sementara seperti itu dulu pemahaman sederhananya. Kalau yang sebelah sini, sebelah kanan ini, ya ini kalau bertambah dia di kredit, salah terus. Iya, jadi kalau kewajiban bertambah, kewajibannya di kredit. Kalau kewajibannya berkurang, misalkan membayar atau melunasi utang, gitu ya, kewajibannya berkurang, kewajibannya di kredit, gitu ya. Modal bertambah di kredit, ya, seperti Tuan A menyetor sekian rupiah untuk modal usahanya, seperti contoh kemarin. Nah, itu modalnya di kredit karena bertambah. Kalau berkurang, ditarik, ya, dengan privé modalnya berkurang, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Pendapatan bertambah di kredit dan seterusnya, ya. Nah, ini konsep awalnya. Oke. Nah, berangkat dari sini juga kita bisa bicara tentang laporan keuangan, ya, yang merupakan fokus dari materi kita hari ini, ya. Ayo, ada yang mau menyebutkan laporan keuangan apa aja? Izin menjawab, Pak. Ya. Oke, itu laporan keuangan ada 4, yaitu ada laporan laba rugi, Satu, biar kebagian yang lainnya. Laporan, apa yang pertama? laba rugi. Laba rugi. Ayo, yang lainnya. Laporan Perubahan modal. atau perubahan modal. Iya, kasihan yang sopan ya. Minta izin. Langsung aja, Izin gablak aja. laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Yang mana saya tangkap suaranya itu yang saya tulis. Perubahan modal. Ayo, apa lagi? Laporan arus Laporan kas. posisi keuangan. Juga ada laporan Laporan arus kas. Laporan Saya posisi tangkap. keuangan. Laporan posisi keuangan. Oke. 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Udah cukup atau belum? Catatan Ada atas lagi? laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak, Pak, itu aja. Iya, itu aja. Ya, tapi laporan yang lain mungkin ada lagi yang lainnya ya, laporan keberlanjutan, ada misalkan prospektus dan sebagainya ya. Itu nanti porsi mata kuliah lain lah ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita fokusnya di sini ya, memperkenalkan ada yang namanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan ya. Oke. Pertemuan pertama kita sempat bahas bahwa 4 laporan ini ya yang saya highlight ini itu isinya kan cuma ringkasan aja ya, betul ya? Ada nama akun, kemudian ada nominal berapa rupiah atau berapa dolar atau apalah ya, saldo dari akun yang dilaporkan itu. Setuju nggak? Ya, jadi seringkas itu laporan keuangan ya. Dan laporan keuangan ini sifatnya historis, betul nggak? Transaksi sudah terjadi, kemudian ada proses akuntansi sampai dengan melaporkannya, betul? Jadi transaksi yang udah lewat dilaporin, ya, nggak ada bicara tentang sesuatu di masa yang akan datang, kas di masa yang akan datang, prediksi di masa yang akan datang, estimasi di masa yang akan datang, bukan seperti itu. Jadi laporan keuangan ini yang ada disebutkan tadi itu adalah laporan keuangan historis perusahaan, ya. Jadi laporan keuangan historis dan masing-masing ini punya fokus atau concern-nya sendiri-sendiri. Ya, contohnya laporan laba rugi. Kira-kira isinya apa aja nih? Isinya menggambarkan tentang apa? Iya. izin menjawab, Pak. Iya, jawab aja. Oke,
Dalam suatu perusahaan itu pasti tentu bertujuan untuk mencari laba, maka diperlukannya laporan laba rugi ini. Nah, dalam laporan laba rugi ini disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi dari perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu, yang mana dalam laporan laba rugi ini memuat akun pendapatan dan juga beban. Oke. Ya. Jadi ada poin-poin yang saya tangkap, ada bicarakan tentang hasil usaha, yang yaitu apa aja di sini komponennya untuk bisa menggambarkan hasil usaha? Ada penghasilan, Atau pendapatan, ya boleh. ya, sama Heeh. rugi, beban, Pan. Dikurangi dengan beban. ya. Betul seperti itu? Iya. Iya. Oke. Biar konsisten saya tulis pendapatan situnya. Nah, jadi di laporan laba rugi ini perusahaan berusaha untuk melaporkan atau menggambarkan hasil usahanya selama satu periode akuntansi. Ya, nah ini bicara soal satu buah prinsip yang disebut dengan prinsip periodisasi, ya, bahwa prinsip periodisasi. Jadi untuk laporan laba rugi di sini ada prinsip yang kita kenal, yaitu prinsip periodisasi, ya, bahwa perusahaan seyogianya setiap periode itu melaporkan atau membuat laporan keuangan, ya. Setiap periode harus membuat laporan keuangan, minimal sekali membuat laporan keuangan 1 kali dalam 1 tahun. Kurang lebih seperti itu bunyi dari standar akuntansi terkait, ya. Minimal satu kali dalam setahun perusahaan melaporkan membuat laporan keuangan, ya. Oke, itu namanya prinsip periodisasi. Dan kalau seperti itu bunyinya, apakah boleh lebih dari satu periode membuat laporan keuangan? Kalau minimal 1 kali dalam setahun, boleh lebih dari 1 kali dalam setahun kira-kira? Bisa, Pak. Bisa Bisa, menggunakan ya. triwulan dan juga Iya. semester. Iya, boleh triwulanan, semesteran, mingguan juga boleh. Tiap hari juga boleh. Ya. Cuman masalahnya, apakah membuat laporan keuangan setiap hari manfaatnya lebih tinggi daripada biaya yang ditimbulkan? Nah, itu ya. Di sana ada juga prinsip yang muncul lagi, prinsip apa tadi itu? Cost and benefit. Ya. Boleh aja, mau setahun sekali boleh, ya, setiap akhir tahun, mau tiap 3 bulanan boleh, 4 bulanan, semesteran, apalagi itu tadi bulanan, harian, mingguan, terserah. Ya. Nah, cuman kan setiap pelaporan itu punya cost, punya benefit-nya, gitu. Jadi kalau benefit-nya dirasa lebih tinggi daripada cost untuk setiap pelaporan tadi itu, periodical itu, maka ya boleh-boleh aja, ya. Tapi minimal 1 kali dalam setahun. Jangan tunggu sampai perusahaan bangkrut baru buat laporan keuangan, gitu ya. Nah, jadi ada prinsip di sini, prinsip periodisasi setiap periode minimal sekali dalam setahun. Kemudian cost and benefit juga harus dipertimbangkan. Apalagi kira-kira? Ada yang namanya matching. Gitu ya. Nah, kalau lagi bersin, matching gitu ya. Matching ini apa? Mempertemukan. Tadi Ade sudah ngobrol-ngobrol, semoga ada yang matching ya. Semoga ada yang jodoh ya. Nah, matching prinsipal ini mempertemukan apa dengan apa? Ayo. Kira-kira apa yang dipertemukan? Beban dengan pendapatan. Iya, beban dengan pendapatan ya. Jadi beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode itu dipertemukan dengan pendapatan yang diterima pada periode yang sama. Gitu ya. Misalkan perusahaan mengeluarkan uang untuk beli bensin ya, untuk kendaraan operasionalnya. Nah, itu dikeluarkan beban-bebannya, ya, beban bensin kendaraan atau apalah nama akunnya ya. Nah, nanti dari bensin yang dikeluarkan ya,
kemudian perusahaan mendapatkan beban, mendapatkan pendapatan, ya, kemudian dimatchingkan ya pendapatan dengan beban itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, jadi kalau dari persamaan akuntansi ini, yang mana yang akan masuk di laporan laba rugi? Pendapatan dan beban. Ya, jadi seperti itu ya, pendapatan dan beban. Terus kalau privé gimana? Masuk di laporan laba rugi kah ini? Masuk di laporan perubahan modal, Pak. Laporan perubahan modal. Oke, ya itu nanti kita bicara ya. Jadi yang kuning pendapatan dan beban. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, laporan perubahan modal. Nah, mungkin nggak terlalu berurut ya, tapi nggak apa-apa. Laporan perubahan modal. Nah, ini mendeskripsikan tentang apa? Apa yang dilaporin di sini? Ayo. Kayak ada suara Menjawab, tadi. Iya, jawab aja langsung. laporan perubahan modal itu berisikan tentang perubahan modal yang ada di suatu perusahaan. Dengan biasanya diisi dengan komponen laba ataupun rugi yang dialami oleh perusahaan, kemudian dikurangi dengan review atau dividen yang dicatat oleh perusahaan. Oke, atau dividen. Ya, jadi di sini bicara tentang apa yang gimana ya? Ya perubahan modal, ya, laporan perubahan modal berarti ya apa yang menyebabkan modal berubah, gitu ya. Ini adalah karena adanya laba atau rugi, jadi plus laba, atau kalau dia rugi ya berkurang dia, betul ya. Kemudian ada privé, atau kalau perusahaannya adalah PT ya, itu ada dividen ya. Oke ya, mantap ya. Jadi laporan perubahan modal itu mencoba menggambarkan kepada pembaca laporan keuangan apa yang menyebabkan modal itu berubah dari modal awal periode, kemudian ada perubahan karena ada penambahan laba atau karena ada pengurangan akibat rugi perusahaan ya. Kemudian ada penarikan dalam bentuk privé atau dividen. Ya. Oke, jadi sampai di sini clear ya. Privé di sini hijau ya, karena dia masuk di laporan perubahan modal. Nah, modalnya juga pasti ya. Oke. Betul ya. Kalau nanti di persamaan dasar akuntansinya, ini adalah posisi akhir periode ya, modalnya modal akhir periode. Ya. Oke. Jadi sini ada modal awal yang mungkin perlu ditulis di sini ya. Ya, di sini ada modal awal. Ya. Kemudian dia bisa bertambah karena laba, berkurang karena rugi. Ya. Oke. Di sini juga bisa ditambahkan laba atau rugi itu sama dengan pendapatan dikurangi beban. Ya. Kalau pendapatannya lebih banyak daripada beban, lebih besar daripada bebannya, maka laba yang akan dilaporkan. Kalau sebaliknya, rugi yang dilaporkan. Nah, laba atau rugi di laporan laba rugi ini masuk nanti ke laporan perubahan modal ini. Ya. Nah, kalau dia laba, modal awalnya akan bertambah, maksudnya modal akhir akan lebih besar daripada modal awal jadinya. Ya, dengan asumsi privé atau dividen ceteris paribus, 0. Ya. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Kemudian laporan arus kas. Nah, lo ngomongin apa nih? Kasih warna apa nih? Biru? Warna biru? Ayo, laporan arus kas. Ayo. Laporan arus kas berisikan tentang perubahan arus kas yang terjadi pada suatu perusahaan yang diakibatkan oleh 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasional, investasi, dan juga pendanaan. Investasi, pendanaan. Oke. Jadi lebih panjangnya lagi perubahan
ya, perubahan kas. Ini fokusnya di kasnya saja ya, dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ya. Jadi berapa kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, ya, misalkan dari pelanggan, ya. Jadi berapa kas yang masuk, berapa kas yang keluar. Kemudian dari investasi, ya, misalkan perusahaan membeli kendaraan ya untuk diinvestasikan atau properti untuk diinvestasikan, gitu ya. Berapa kas yang masuk dan kas yang keluar dari aktivitas investasi tadi itu, gitu ya. Kemudian pendanaan, ya, ya pendanaan bisa dari kreditur, bisa dari modal sendiri, gitu ya. Itu juga dijabarkan, gitu ya. Berapa kas masuk dan berapa kas keluar, gitu ya. Net cash flow, gitu ya. Ada yang cash inflow, cash outflows, gitu ya, dari aktivitas pendanaan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan arus kas ini itu menggambarkan transaksi dalam satu periode atau dalam tanggal tertentu saja. Gimana deh? 3 laporan ini untuk satu periode, range-nya, ataukah pada titik tertentu? Misalnya pada tanggal 30 September, seperti tanggal sekarang. Ataukah untuk periode tertentu? Periode selama bulan September saja, atau dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, atau 1 tahun periode akuntansi, atau gimana? Menurut saya tergantung dari penggunaannya, Pak. Misalnya, kalau sekarang bosnya minta bagaimana laporan keuangannya, ya harus dibuatkan itu. Tapi untuk 3 laporan keuangan ini, tapi kalau laporan posisi keuangan itu harus di akhir periode. Oke, ya. Jadi terserah apa kata bos dah lah ya. Oke, saya paham maksudnya. Jadi memang laporan keuangan itu bisa dibuat kapan saja, ya. Mau harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan, ya, setahun sekali. Nah, untuk laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas ini mengcapture atau menangkap transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Kalau itu sifatnya harian, misalkan ya, buat laporan mungkin transaksinya begitu besar, ada pendapatan dan beban yang harus diakui dalam satu hari, siapa tahu, dan dianggap benefit dari membuat laporan harian lebih besar daripada cost yang dikeluarkan, siapa tahu ya, ada perusahaan yang membuat laporan harian, laporan laba rugi harian bisa juga, gitu ya. Tapi itu mengcapture transaksi yang terjadi selama satu hari itu, ya. Dari awal kantor itu dibuka sampai kantor itu ditutup. Bisa mingguan, dari hari Senin sampai hari apa misalkan Jumat, ya. Bisa bulanan, tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31, ya. Dan seterusnya, 3 bulanan, 4 bulanan, 1 semesteran, 1 tahun sekali, gitu ya. Januari sampai Desember misalkan. Nah, itu laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas seperti itu. Ada range di sana dari awal sampai dengan akhir periode. Nah, konteksnya bisa berbeda-beda seperti tadi. Entah itu harian, bulanan, sampai tahunan. Ya, itu laporan laba rugi. Makanya nanti kalau ada buat laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, nanti ada tulisan selama periode atau untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal sekian. Ya, jadi kata kuncinya adalah periode. Ya, menggambarkan kalau itu laporan laba rugi, ya pendapatan dan beban yang diterima atau yang dikeluarkan, atau pendapatan yang diakui atau beban yang diakui selama periode tertentu. Kalau itu setahun berarti dari bulan Januari sampai Desember, gitu ya. Kalau itu bulanan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 seperti bulan sekarang ini, gitu ya. Jadi periode, kata kuncinya itu, ya. Nah, sedangkan laporan posisi keuangan itu bukan dari titik satu ke titik lainnya, awal sampai akhir dalam satu periode, tetapi adalah satu titik tertentu itu saja, gitu ya. Nah, di laporan posisi keuangan itu nanti tulisannya laporan misalkan PTX, ya, laporan posisi keuangan per tanggal sekian, pada titik tertentu, ya. Jadi bukan range atau rentang waktu tertentu atau periode tertentu, tapi titik tertentu. Nah, seperti kayak tadi adik bilang,
apa kata bos lah ya, kalau tiap hari disuruh buat laporan keuangan, ya laporan laba rugi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore misalkan. Nah, itu ya. Itu pendapatan dan beban yang diakui dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau mau buat laporan laba rugi harian gitu ya. Laporan posisi keuangan per tanggal itu per jam 5.00 WITA gitu misalkan ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan laporan bulanan, berarti kalau laporan laba rugi dari bulan, apa tadi saya bilang bulanan ya, dari bulanan berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September, gitu ya. Nah, itu laporan laba ruginya, satu periode. Tapi kalau laporan posisi keuangan yang bulanan tadi itu, dibuatnya tanggal 30 hari ini, maka ditulis laporan posisi keuangan per tanggal 30 September. Per titik hari ini dia. Kalau perlu dengan detail jamnya pun, gitu ya, lebih bagus lagi, gitu ya. Karena beberapa perusahaan memiliki apa itu transaksi yang begitu dinamis, gitu ya. Sekarang pukul 5.00 posisi kas adalah 1 juta rupiah misalkan. Lewat 1 detik ada perubahan, betul nggak? Ya, nah seperti itu ya. Nah, jadi mungkin kalau yang sifatnya disuruh buat laporan keuangan harian mungkin spesifik per tanggal sekian, per jam sekian, sampai detik-detiknya. Seperti itu ya. Jadi itu bedanya ya. Oke, ini laporan posisi keuangan, kita kasih warna apa? Apa ya, ya abu-abu lah ya. Oke, laporan posisi keuangan. Nah ini isinya atau menggambarkan apa? Ayo. Kalau kita baca laporan posisi keuangan, apa yang bisa kita lihat? Menggambarkan tentang jumlah harta dengan kewajiban serta modal. Ya, ada aset, kewajiban, dan modal, atau ekuitas boleh ya. Jadi sini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal per waktu tertentu. Nah, ya. Atau saat tertentu. Ya. Seperti saya bilang tadi, per tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Gitu ya, kalau mau lebih spesifik. Ya. Oke, yang 3 ini ingat ya, yang 3 ini bukan per titik tertentu, saat tertentu, tetapi rentang waktu tertentu, periode tertentu. Nah, sampai sini paham perbedaannya? Paham ya? Oke, berarti di sini aset, itu abu-abu, mana lagi kewajiban, abu-abu juga, modal, modalnya modal akhirnya tertentu juga. Ya. Oke. Nah, 4 laporan ini, semuanya ini, yang tadi kita sudah sebutkan ini, gimana? Hanya mencantumkan akunnya saja ya, akun dan 4, benar saya tulisnya. Oke, nanti saya bagikan ini ya, 4 laporan keuangan ini mencantumkan apa? Apa yang dicantumkan? Nama akun dan nominalnya, betul ya? Nominal ya, nominal per tanggal atau waktu tertentu itu ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini sifatnya historis ya, yang sudah lewat ya. Nah, untuk memberikan apa ya, informasi yang lebih detail gitu ya. Kas itu isinya apa aja gitu ya, per tanggal tertentu di laporan posisi keuangan. Nah, itu detailnya disampaikan di catatan atas laporan keuangan ya. Kali-kali aja perusahaan nyimpan duit di bank BRI, di Bank Mandiri, ya, dalam bentuk apa itu ya? Apakah dalam bentuk giro, dalam bentuk tabungan, simpanan ya, dan sebagainya ya. Nah, seperti apa detailnya? Nah, itu ada di catatan atas laporan keuangan. Begitu juga misalkan kendaraan. Nah, ada berapa jenis kendaraan di sana, kapan diperolehnya gitu ya. Nah, nanti bicara tentang estimasi umur ekonomisnya berapa, nah, detail semuanya itu ada di catatan atas laporan keuangan. Ya, itulah sebabnya nanti ada tulisan kecil di bawahnya biasanya. Nah, laporan posisi keuangan. Nah, nanti di bawahnya lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Nah, gitu ya.
Jadi pembaca disuruh, oh, oke, detail tentang setiap akun ini ada di catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya sampaikan contoh laporan keuangan satu set, gitu ya. Nah, sehingga adik bisa belajar dari sana ya, model-model laporan keuangan yang real, gitu ya. Oke ya. Nah, catatan atas laporan keuangan tak kasih warna apa nih? Hitam? Lalu hilang deh. Oke. Merah aja, Pak. Merah. Udah terlanjur. Oke. Merah. Iya. Merah. Oke. Udah ya? Oh, belum. Merah. Iya, oke. Sampai di sini gimana? Bisa dipahami? Bisa ya, oke. Nah, yuk kita bahas sekarang satu-satu setiap akunnya, ya. Nah, ada yang mau menyampaikan aset ini kira-kira isinya apa aja? Berarti kita ngomongin isi dari laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan, posisi aset, kewajiban dan modal per waktu tertentu atau saat tertentu. Nah, apa aja nih aset? Ada yang tahu? Ayo. Terdapat dalam aset itu ada aset harta jangka pendek dan harta lancar dan harta tetap gitu Pak. Fixed Oke. asset dan gitu current asset. Oke, itu kategorinya ya, kelompoknya, Iya, kelompok asetnya. Kalau akun-akunnya lebih spesifik, ayo yang lainnya, ayo satu-satu. Yang cowok, ayo. Ada Yang cewek boleh, siapa yang mau bicara? Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya, ayo langsung aja. Kalau Langsung aja. aset lancar itu isinya ada kas, kemudian Kas. piutang usaha, Aha, piutang usaha, bidang usaha ya. Aha. cadangan kerugian piutang, Ya, satu-satu dulu kasih kesempatan temannya. Ya, oke. perlengkapan ada juga. Perlengkapan. Aha, sebentar. Harus saya panjangin dulu. Ya, piutang usaha. Ayo apa lagi? Perlengkapan. Perlengkapan, boleh. Ayo, siapa lagi? Peralatan. wah dibayar Peralatan. di muka, Saya dengar peralatan tadi, peralatan. Apa lagi? wah Sewa dibayar dibayar di di muka. Beban dibayar di muka, Pak. Beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, ya boleh aja. Ini agak nggak sopan nama akunnya ya. Mentang-mentang punya duit, bayarnya di muka orang gitu ya. Ini akun yang paling sombong ini. Ayo apa lagi? Kayak tadi ada yang nyebut apa gitu, saya lupa. Ayo. Tanah, ya apa lagi? Kendaraan, Tanah, kendaraan. Komain aja ya biar nggak terlalu panjang. Kendaraan, apa lagi? Mesin. Bangunan. Infrastruktur. Oh, Jokowi banget ya. dan seterusnya ya, mesin, infrastruktur ya, apa tadi, bangunan gitu ya, mungkin sini bangunan, tiduran juga ya, habis bangun tidur. Oke. Dan sebagainya, mungkin nanti bisa dilengkapin lagi ya. Oke. Nah, tadi adik yang di awal siapa ya, tadi Wulandari atau siapa ya, menyebutkan ada kategori ya. Betul ya? Wulandari. Iya, ada pengelompokan ya dari segala jenis aset yang adik bisa sebutkan panjang lebar sampai besok ya. Ini kita kelompokkan ya. Ada yang sifatnya lancar, ya, ada yang sifatnya kurang lancar atau tidak lancar, atau biasanya disebut tetap. Ya. Jadi ada current assets, ada fixed assets atau non current assets. Ya, boleh-boleh aja ya. Aset lancar, aset tidak lancar. Aset lancar, aset tetap, ya silahkan lah ya. Banyak variasinya. Lagi sekali akuntansi itu seni ya, nggak ada yang sifatnya harus begini kasih nama, harus ya, bukan rules based. Nah, mungkin kita kasih tahu sini bukan rules
based, tetapi principles based, ya, accounting standards. Ya. Jadi standar akuntansi kita itu bukan berdasarkan aturan yang seperti KUHP, kitab hukum apa itu, kitab undang-undang hukum pidana ya, atau KUH perdata, bukan seperti itu. Mesti begini, kalau tidak ini sanksinya. Nah, tidak seperti itu, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip ya. Ya, makanya di sini ada prinsip periodisasi, cost and benefit, matching principles, dan macam-macam lagi ya. Nah, nanti sambil jalan mudah-mudahan bisa kita bahas ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ada yang namanya apa itu akun lancar, aset lancar dan aset tidak lancar atau tetap gitu ya. Nah, kalau diurut kira-kira yang mana yang akun lancar, aset lancar? Kas piutang, Kas, perlengkapan piutang, sama perlengkapan, peralatan sewa beban di dibayar di muka. Oke. Ya, nah ini biaya beban dibayar di muka. Lah ini kan beban. Beban katanya tadi pendapatan dan beban-beban di laporan laba rugi. Kok ada di sini laporan posisi keuangan? Karena itu kan dibayar di muka, Pak, makanya muka diakui itu, Pak. sebagai aset lancar. Beban dibayar di muka diakui Diakui sebagai sebagai beban. aset lancar, gitu ya. Walaupun dia tulisannya beban. Kalau dibayarnya di belakang, Itu utang, Pak. ya, oke. Ini filosofinya ya. Oke, beban ini katanya tadi disebut setara dengan piutang gitu ya kalau nggak salah tadi saya tangkap ya. Ya, mirip-mirip boleh. Jadi setelah kas bisa ditulis beban dibayar di muka, kemudian piutang usaha atau piutang dulu beban, silahkan lah ya. Katanya ini ekuivalen. Kok bisa? Pertama, kok bisa beban dibayar di muka pada tulisannya beban, kok bisa masuk di laporan posisi keuangan, bukan di laporan laba rugi. Ya, tadi disebutkan ini setara dengan piutang. Nah, gimana ilustrasinya? Ayo, saya ingin diajarin. Menurut Gimana? saya, Siapa dia yang bicara? mohon izin Ada Pak, Ida Ayu Agung. Oke, ya, silakan. Dewa Ayu, Pak. Iya, Dewa Ayu. Iya, silakan. Kalau menurut saya, mengapa dia bisa dibilang beban dibayar di muka gitu? Padahal beban itu kan adanya di laporan laba rugi, bukan di laporan posisi keuangan. Karena kan kita membayarnya itu di muka lebih dulu gitu, untuk 1 tahun, misalnya untuk 2 bulan. Jadi kan kita kayak mempunyai suatu aset gitu di sana di orang lain, sedangkan orang lain yang kita bayarkan itu yang punya utang sama kita. Ibarat kita punya piutang beban gitu. Jadi hal itu kan belum diakui sebagai beban, makanya dia dibilang beban dibayar di muka gitu. Iya. Iya, jadi beban dibayar di muka ini artinya kita mengeluarkan uang sekaligus gitu ya di awal ya untuk beberapa periode ke depan, kurang lebih seperti itu lah ya. Nah, maksudnya beban dibayar di muka kayak tadi disebutkan asuransi dibayar di muka ya. Daripada adik membayar tiap bulan bayar premi asuransi gitu ya. Mungkin pas adik punya duit, adik mau bayar sekaligus 3 bulan gitu ya. 6 bulan di depan atau 1 tahun sekaligus di depan. Nah, gitu ya maksudnya ya. Jadi adik ngeluarin duit sekaligus di awal untuk beberapa periode ke depan ya. Nah, entah itu 3 bulan sekaligus dibayar di awal atau 6 bulan sekaligus dan sebagainya. Nah, ketika adik mengeluarkan uang sekaligus di awal untuk coverage beberapa periode ke depan, ya, itu bukan jadi uang misalkan bayar premi 300.000 untuk 3 bulan ke depan. Sebenarnya adik bisa bayar 100.000 setiap bulannya, tapi adik bayar 300.000 sekaligus 3 bulan ke depan. Ya. Nah, itu artinya apa? Hari ini ketika adik bayar 300.000 sekaligus untuk 3 bulan ke depan, coverage asuransinya, itu berarti adik memiliki hak, betul ya? Memiliki hak untuk di-cover oleh asuransi selama 3 bulan ke depan. Itu ya, memiliki hak. Ya. Yang artinya perusahaan asuransi yang menerima uang adik 300.000 untuk 3 bulan itu memiliki kewajiban untuk mengcover asuransi kita kalau terjadi apa-apa. Gitu ya. Jadi ada tadi hak dan kewajiban. Dari sisi kita yang mengeluarkan uang 300 sekaligus di depan, kita punya hak
untuk di cover asuransinya, untuk di cover hidup kita atau apalah ya melalui asuransi itu. Nah, hak itu adalah piutang. Kita punya tagihan. Sekarang kita bayar, ntar lagi kita ada apa-apa gitu ya, kejadian tertentu, nah kita bisa klaim ke pihak asuransi. Loh, saya punya hak loh, saya sudah bayar untuk coverage 3 bulan ke depan, gitu ya. Hak, ya, piutang, gitu ya. Kita punya tagihan, gitu ya. Nah, itulah sebab disebutkan bisa ya setara dengan piutang usaha ya. Jadi boleh setelah kas sebagai aset yang paling lancar ya kas ya. Kemudian setelah itu bisa beban dibayar di muka atau piutang. Nah, ini sifatnya setara lah ya. Sifatnya masih sama. Kita punya hak untuk menagih gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau asuransi. Kalau sewa gedung dibayar di muka. Nah, nanti ada kasus seperti itu. Kita punya uang misalkan daripada ngekos kalau itu bukan perusahaan ya, daripada ngekos bulanan tiap bulan bayar kos, misalkan kita punya rezeki nomplok, kita bisa bayar 3 bulan sekaligus, 6 bulan sekaligus, setahun sekaligus. Nah, itu sifatnya sama ya. Kita mengeluarkan uang di awal sekaligus untuk beberapa periode ke depan ya. Nah, itu berarti setelah kita serahkan uang kita punya hak ya untuk menikmati sewa gedung atau sewa ruangan gitu ya, kalau itu kos ya, untuk sekian periode di depan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke, sampai sana paham? Paham ya? Paham, Pak. Iya, oke. Jadi ada kas, ada piutang usaha, beban dibayar di muka. Ya, piutang usaha kayak gimana ceritanya nih? Piutang usaha? Perusahaan? Gimana nih? Piutang usaha ini kayak gimana ceritanya? Ayo. Perusahaan mau. Oke. Saya suka kerusuhan akademik. Ayo. berantem deh. Ya, silakan nggak apa-apa. Siapa aja pilih robot. Perusahaan memilih hak di apa namanya di debitur gitu Pak. Di debitur. Misalnya kita menjual apa namanya suatu barang, terus tuh barang itu dibayar kemudian kayak gitu. Ya. Jadinya kan kita mempunyai hak di sana uang kita gitu, tapi Ya. belum dibayarkan. Iya. Ya, ini business as usual ya. Kalau ada punya bisnis itu seringkali ya kirim barang dong gitu ya. Tapi bayarnya belakangan ya. Atau kita ada barang gini, tak kirim ya. Kalian bisa bayar belakangan. Jadi itu business as usual ya. Nah, kalau kita terkait tadi menjual barang dagangan kita kepada teman kita, perusahaan lain ya, dan mereka bilang bayarnya belakangan, ya, berarti kita punya hak, ya lagi sekali, kita punya hak untuk menagih janji mereka untuk bayar belakangan itu, ya. Nah, itu namanya piutang. Ya. Sedangkan orang yang sudah mendapatkan barang dagangan kita dan janji akan bayar belakangan, nah, itu berarti dia punya kewajiban ya, untuk membayar belakang di hari dan waktu yang dijanjikan gitu ya. Nah, kewajiban itu namanya utang gitu ya. Oke, liabilities atau liabilitas gitu ya. Nah, itu nanti di sisi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita menjual barang dagangan, kalau itu nanti perusahaan dagang ya atau apalah ya. Jadi kita sudah memberikan jasa, ini kalau itu perusahaan jasa sudah memberikan jasa kita kepada klien ya. Tapi kliennya bilang bayarnya besok ya Pak ya, sebulan lagi ya Pak ya. Nah, itu berarti kita punya piutang, kita punya hak untuk menagih uang dalam hal ini ya dari klien karena dia belum bayar, ya, ketika kita sudah memberikan jasa kita, ya, atau ketika kita sudah memberikan barang dagangan kita, gitu ya. Nanti kita harus menagihnya. Oke, jadi piutang atau beban dibayar di muka ini adalah ada hak, ya. Sini ada hak untuk memperoleh resources, ya, misalkan uang tadi ya, ya resources atau sumber daya di masa yang akan datang. Nah, ya, oke. Jadi kita punya hak untuk memperoleh sumber daya di masa yang akan datang. Ya. Kalau tadi sewa dibayar di muka, kita punya hak untuk memperoleh atau mendapatkan gedung gitu ya. Kalau itu asuransi kita berhak untuk memperoleh
coverage atau apa itu perlindungan dari dari asuransi itu, ya. Nah, mungkin ini disebut sebagai bukan memperoleh ya, menguasai. Aneh ya bahasanya ya. Oke. Minggu lalu atau pertemuan pertama, ketika kita bicara sepintas tentang aset, ada yang mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang diperoleh, gitu ya. Nah, ya masuk akal juga ya. Kalau kita membeli mobil atau motor, gitu ya, berarti kita mengeluarkan uang atau setengah membayarnya, setengah berhutang dulu ya nggak masalah ya. Tapi kita berusaha untuk memperoleh kendaraan mobil atau motor tadi itu, gitu ya. Ya, jadi memperoleh atau memiliki, gitu ya. Jadi aset itu banyak yang mengatakan adalah sesuatu atau sumber daya yang kita miliki, yang kita peroleh. Nah, ternyata di standar akuntansi yang berlaku, penekanannya adalah bukan membeli, bukan memperoleh, bukan memiliki, tetapi menguasai. Dah loh, apaan lagi? Kira-kira ada yang bisa memaparkannya? Kok menguasai ya? Ya minggu lalu pertemuan pertama masih saya terima-terima itu ya. Terima-terima aja dulu, ntar sisanya di sliding aja. Tapi sebentar kita halus-halusin gitu ya. Gimana? Menguasai, bukan memperoleh atau bukan memiliki. Ada yang bisa mengilustrasikan? Menjawab, Pak. Yuk, yuk. Siapa nih? Ekianta, silahkan deh. Ya, Pak. Kalau menurut saya menguasai itu dalam arti kita yang memegang kendalinya, Pak. Ya, kita yang memegang kendalinya. Kalau khusus kasus tadi membeli motor, ya, atau ya membeli motor, ya. Nah, jadi perusahaan atau adik membeli motor, dan kalau membeli motornya kan biasa zaman sekarang gampang ya, DP-nya sangat rendah, kemudian dengan DP yang rendah kita udah langsung dapat motor, kira. Nah, dengan transaksi seperti itu kita membayar katakanlah cuma 5 juta, kita bisa dapat motor yang keren ya. Nah, motor yang kita dapatkan dengan hanya mengeluarkan uang 5 juta tadi itu, apakah boleh kita langsung akui sebagai motor atau kendaraan di laporan keuangan kita? Kalau adik disuruh buat laporan sama istrinya, ini buat laporan keuangan, motor adalah salah satu aset kita. Nah, bisa nggak seperti itu? Menjawab, Pak, izin menjawab. Iya, iya, iya. Kalau menurut saya sudah bisa, Pak, tapi Sudah termasuk bisa. dalam utang juga, Pak, karena belum lunas dia, Pak. Oke, jadi ada pengakuan aset 5 juta ya. Ya bukan 5 juta, pengakuan aset berupa kendaraan gitu ya. Kemudian ada pengakuan utang ya, harus diakuin sama istri kita ya. Jangan cuma asetnya aja yang ditonjolin ya. Kita masih punya utang gitu ya. Dan ada juga tadi kas yang dikeluarkan 5 juta itu ya. Oke, misalkan motornya harganya berapa? 30 juta gitu ya. Motor 30 juta, ya, ditulis nanti itu ya, motor 30 juta. Kemudian kas berkurang sebesar 5 juta karena tadi untuk DP, betul ya. Nah, kemudian ada pengakuan kewajiban, sisanya tadi 25 juta itu. Betul ya? Sehingga balance-nya. Nah, motor itu belum dimiliki, betul nggak? Katanya kalau akuntansi itu boleh dicatat transaksinya kalau ada bukti transaksi, betul nggak? Betul, Pak. Iya, betul ya. Kalau kita mengatakan kita hanya bisa mengakui aset kalau kita memiliki aset itu. Kalau aset adalah sesuatu yang kita miliki, ya, berarti penekanannya miliki. Ya. Nah, bukti kita memiliki motor itu gimana? Kalau nanti ditanya sama istri, mana buktinya itu punya kita? Gimana dong jawabnya? Izin menjawab, Pak. Iya, gimana? Oke. Kalau seperti yang kasus tadi, pembelian motor secara kredit dan pastinya dari pihak perusahaannya itu mengeluarkan faktur, Pak. Nah, faktur itu bisa kita serahkan ke Istri yang kita. oh enggak, suami jadinya, Pak. Oh, suami, oh iya, 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 iya. Nggak kena jebakan Batman dia. Iya, iya. Jadi fakturnya itu ya. Ya, oke. Tapi kan bukti transaksi, bukti kepemilikan kita, ini kan masalah motor nih. Bukti kepemilikan motor kita adanya bukan di faktur, kan? Faktur bukti pembayaran.
bukti transaksi. Ya oke lah bukti transaksi, saya ngerti maksudnya deh. Tapi kalau kita meng-highlight bahwa aset itu adalah sesuatu yang dimiliki, berarti bukti kepemilikannya harusnya kan BPKB kan? Bukti apa itu kepanjangannya saya juga lupa, BPKB. Bukti apa ya? Semacam kepemilikan kendaraan bermotor, kurang lebih kayak gitulah ya. Pokoknya kalau kita bisa nunjukin BPKB, nah itu dia buktinya motornya milik kita. Betul ya? Kalau motor belum lunas, sepengetahuan saya BPKB masih ditahan, betul ya? Nah, gitu ya. Nanti kalau BPKB udah dikasih, STNK udah dapat, dijual dong motornya padahal belum lunas. Rugi dong dealernya gitu ya. Nah, jadi kita nyicil dulu, nah nanti kalau udah lunas baru diserahkan BPKB-nya. Gitu ya. STNK ya dikasih, nanti kalau ada ini razia, kita nggak bisa menunjukkan surat-surat ya. Jadi STNK dikasih, cuma BPKB ditahan. Bukti kepemilikan itu kan BPKB biasanya. Ya, gitu juga dengan properti ya. Jadi apa itu? Ya ada akte ya, yang ada surat tertentu yang menunjukkan kepemilikan yang belum dikasih ke kita kalau kita belum lunas, gitu ya, belum melunasinya. Jadi itu bukti kepemilikan. Kalau kita strict dengan definisi memiliki, ya. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya apa istilahnya membingungkan seperti ini, maka penekanannya adalah bukan memiliki tetapi menguasai. Ya, dengan hanya membayar 5 juta rupiah, kita bisa menguasai motor. Ya, tentu saja kita ada kewajiban tadi ya yang harus kita lakukan ya, mencicil sampai melunasinya. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Jadi kalau kita mendapatkan uang dari klien atau dari nasabah atau dari customers, pelanggan. Nah, uang yang kita terima itu sudah kita kuasai. Itu adalah milik, bukan milik, sudah kita kuasai dan itu bisa kita akui sebagai kas yang masuk. Ya. Piutang itu juga. Ya. Kita menjual barang dagangan atau sudah menyelesaikan jasa kita kepada klien. Ya, tetapi klien bilang belum bisa bayar. Ya. Nah, kita punya hak untuk menagihnya. Kita menguasai uang yang akan kita terima di masa yang akan datang, yang dijanjikan. Gitu ya. Nah, membeli perlengkapan, peralatan, tanah bangunan, dan sebagainya. Menguasai. Bukan memiliki atau memperoleh. Oke? Oke, jadi sedikit dipoles-poles, kalau kemarin pemahamannya aset itu adalah sesuatu yang kita miliki, atau yang kita peroleh, apalah ya. Nah, nanti diperbaiki konsepnya, bukan memiliki atau menguasai, bukan memperoleh, tetapi menguasai. Oke, jadi seperti itu ya. Ini saya garis bawahi dan saya bold. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi bukan hanya piutang, tetapi juga yang lainnya ya. Jadi aset itu adalah ya resources atau sumber daya yang dikuasai oleh entitas ya, oleh perusahaan ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Jadi ada kas, piutang, beban, dibayar di muka, ada perlengkapan, peralatan. Nah, bisa dijelasin nggak? Ini pokoknya mirip-mirip nih. Perlengkapan, peralatan, bingung. Bisa minta tolong dijelasin? Saya bingung sendiri nih. Ya, apa bedanya? Ya, siapa nih? Ada Agung istri Dian Nika ya, yang muncul namanya. Kalau peralatan itu sifatnya lebih permanen dibandingkan perlengkapan. Mohon maaf, sifatnya gimana? Mohon maaf, peralatan sifatnya? Lebih permanen dibandingkan perlengkapan. Dibandingkan perlengkapan. Kalau perlengkapan? Kurang permanen. Apa ya namanya? Salah ya? Gimana? Ya, tidak permanen. Tidak permanen. Peralatan lebih permanen. Tidak permanen, lebih permanen. Ya. Nah, misalkan dikasih contoh yang lebih ini mungkin real. Kadang saya sendiri juga nggak bisa membuat definisi yang pas ya, tapi mungkin dengan contoh bisa lebih kita pahami. Gimana? Contoh peralatan seperti kendaraan, komputer, perabotan.
perabotan. Nah, kalau perlengkapannya, Kalau kalau perlengkapan perlengkapan, kursi, meja, ya, seperti kursi, meja, meja, aha. lemari, dan yang lainnya, Pak. Apalagi agak terputus suaranya. Kursi, meja, apa lagi? Lemari, Pak. Oh, lemari, lemari dan sebagainya. Iya, oke, dan sebagainya di SD-nya. Oke, gimana? Ada yang lainnya mau nambahin selain kursi, meja, lemari, apalagi kulkas kali? Ayo, apa? Ayo. Semua ATK, Pak. ATK, apaan tuh ATK? Saya belum baru dengar ATK. Alat tulis itu pulpen, buku, Alat tulis itu kantor. termasuk Oh, kirain, perlengkapan. pensil gitu. kirain temannya ATM. Saya mau Oke. meralat juga, Pak, tadi. Siap, diulang ya, gimana? Tadi kan saya jawab yang apa namanya harta lancar itu dari K sampai beban dibayar di muka itu. Aha. Tapi di sini saya tadi nggak ada peralatan gitu. Tak kira Oh, gini. Dan sekarang saya mau mengklarifikasi bahwa peralatan itu nggak termasuk di harta lancar gitu. Pindah ke harta tetap. oh, peralatan bukan di harta lancar tapi di harta tetap. Iya. Oke, ya. Ya, sabar. Nah, sekarang kita bahas itu ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau perlengkapan dan peralatan eh, kesannya mirip-mirip ya. Kayaknya kenapa nggak ditulis perlengkapannya ya untuk mencakup semua ini? Kenapa harus dibedakan ada perlengkapan, ada peralatan? Apalagi di sini disebutkan kursi, meja, lemari, perlengkapan. Kendaraan, komputer, perabotan, peralatan. Ayo, ini tidak permanen. Apakah ini berarti kursi, meja, lemari boleh hilang besok? Sekarang kita menguasai kursi, ya kita beli kursi sekarang, ntar lagi hilang. Karena tidak permanen, boleh-boleh aja. Tidak permanen ada di perusahaan. Meja, lemari, bisa hilang atau habis atau digunakan. Yang ini lebih permanen, kendaraan, komputer ya mesti stay di sana. Betul ya, kalau bahasa ininya awamnya. Tidak permanen berarti ya boleh dihabisin, boleh dihabiskan, barang yang bisa dihabiskan, boleh hilang, boleh nggak ada di perusahaan dalam waktu tertentu. Tapi kalau lebih permanen berarti ya mestinya ada di sana terus gitu. Lebih permanen kan gitu bahasanya. Kalau kita bicara tentang tidak permanen atau lebih permanen. Gimana? Pusing ya? Kalau Saya ini memang provokator akademik. Iya, gimana? Kalau di perlengkapan itu kan seperti tadi yang udah dijelaskan sama Gong Dian bahwa perlengkapan itu tidak permanen ataupun bersifat sementara. Nah, kenapa dibedakan sama peralatan? Karena perlengkapan ini tuh merupakan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang habis pakai, Pak. Tidak Oh, permanen jadi atau ya istilahnya habis pakai tadi ya. ya, ataupun nggak bisa berulang-ulang dipakainya. Misalnya seperti pulpen. Kalau pulpen ini habis tintanya kan dibuang aja gitu. Tapi kan bisa dipakai berulang-ulang pulpennya. Kecuali kaya banget gitu ya, beli pulpen Kan cuma nulis tintanya habis, Pak. beli pulpen cuma nulis huruf A, misalkan nulis Agus, ambil satu pulpen nulis A, habis pakai. Tidak bisa dipakai berulang-ulang. Nggak Huruf gitu G-nya juga ambil pulpen lagi. konsepnya. Iya, saya paham maksudnya. Jadi ya habis pakai. Jadi gimana ya bisa dibilang ya, ini agak tricky juga. Ya mungkin contohnya kayak tadi alat tulis kantor gitu ya. Kertas gitu ya. Mungkin kalau bisa biar membedakan ya. Kalau peralatannya mungkin bisa dibilang printernya. Jadi pernah lihat printer toh? Atau alat cetak ya. Nah, itulah bahasa Indonesia. Nah, printernya itu peralatan ya. Ya betul, lebih permanen ya ada di sana ya. Jadi beli sekarang ya besok ada, kecuali dicuri ya. Kemudian lihat bulan depan masih ada, masih bisa dipakai dan sebagainya. Nah, itu lebih permanen lah kalau bahasanya Adik ya. Oke, saya terima. Printer masuk akal. Perlengkapannya apa?
Kalau alat cetaknya adalah peralatan, berarti Kertas. perlengkapannya, iya kertasnya ya, kertasnya, apalagi tintanya, apalagi ya, ya kayak itulah ya. Nah itu yang tidak permanen, oke masuk akal atau habis pakai, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini kasih warna hijau lah ya, karena semuanya setuju ya. Nah, kertas, tinta, alat tulis kantor itu perlengkapan. Strapless model gitu ya. Strapless apa yang namanya? Isinya ya, bukan strapless. Kalau yang alatnya itu peralatan ya. Kalau apa isi tahu kan maksud saya isi untuk menstraple itu namanya alat tulis kantor. Apa sih? Ya bingung sendiri. Tahu maksudnya ya? Nggak ada contohnya ya. Nah ini nih contohnya nih. Nah, ini kertas dijepret, nah yang nempel di sini itu perlengkapan ya. Nah, tapi kalau alatnya, mana ya nggak ada contohnya di sini. Alatnya tahu? Nah itu peralatan. Ya. Harus siap alat peraga besok-besok. Nah jadi seperti itu ya Dek ya. Oke. Nah terus ini kalau ini kursi, meja, lemari, jadi semua perabotan rumah disebutin. Ini perlengkapankah dia? Ayo. Habis pakai? Saya minta konfirmasinya kira-kira kursi, meja, lemari kalau di perusahaan ya. Perusahaan juga perlu ada meja makan ya untuk karyawannya ya. Ada kursi untuk kita ngetik-ngetik gitu ya. Untuk makan juga, meja untuk ya nulis, lemari untuk nyimpan arsip. Nah itu masuk perlengkapan atau peralatan atau kemana? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya itu masuk ke peralatan, Pak. Iya. Jadi lebih permanen ya kalau kita pakai bahasanya yang tadi itu ya. Ya jadi kursi, meja dan sebagainya ini kan bisa dipakai terus gitu ya. Kayak tadi bilang berulang-ulang gitu ya. Masukkan aja di sini. Karena sifatnya tuh nah lo hilang. Apa tadi itu? Meja, kursi dan sebagainya itu tadi ya. Balik dan sebagainya. Di sini ya. Dan sebagainya. Nah, yang ya seperti ini ya ini peralatan lah, mesin, ya komputer, printer. Nah, ini peralatan. Oke. Nah, kira-kira sampai sini paham perbedaannya perlengkapan dan peralatan? Paham ya? Oke. Ini yang sifatnya habis pakai itu ya. Nah, ini ya yang satu periode akuntansi pun masih bisa dipakai lagi untuk periode akuntansi berikutnya itu ya. Kecuali ya dijual atau hilang gitu ya. Oke. Nah, peralatan ini kira-kira masuknya di aset lancar atau tidak lancar? Tidak lancar, Pak. Fixed Tidak asset. lancar. Fixed asset gitu ya. Ya, karena kalau kita buat definisi aset lancar, nah aset lancar itu apa? Kalau kita buat definisi ala kita sendiri, nggak usah yang pakai buku lah. Nah, ya, pemahaman kita aset lancar. Aset lancar adalah aset yang bisa dengan mudah dianein uang itulah, Pak. Apa Aset yang bisa diubah menjadi uang tunai. Apa tadi saya tangkap? Diubah menjadi uang. Yang bisa dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Ya, bisa dengan mudah. Saya buat BAP nih kayak polisinya. Bisa dengan mudah diubah. Aset yang bisa dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Uang tunai. Jadi piutang bisa menjadi uang tunai karena kita menagihnya, betul ya? Perlengkapan, nah loh, kertas, tinta bisa dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Saya punya banyak kertas di sini. Saya lagi nggak punya duit, saya bisa jual. Tinta. Tinta pulpen saya ambil satu-satu, terus saya jualin. Gimana? Saya ini emang kurang ajar ya, bikin pusing ya mahasiswanya. Emang provokator ya. Bukan pengajar, tapi provokator. Gimana?
Aset yang bisa dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Kalau piutang masuk akal ya. Perlengkapan? Jangan kapok ya, jangan kapok. Ya ini juga betul ya. Aset lancar bisa dengan mudah menjadi uang tunai kalau kita jual atau kita tagih gitu ya. Yang menjawab Pak, Ya gimana? kalau perlengkapan itu habis digunakan dalam satu Iya, habis digunakan umumnya ya, habis digunakan dalam satu periode akuntansi. Nah, jadi ya dua aspek lah ya bisa dibilang. Yang namanya aset lancar itu ya sifatnya bisa dikonversi menjadi kas ya dalam waktu satu periode akuntansi. Kemudian bisa juga sifatnya habis digunakan dalam satu periode akuntansi. Ya, oke. Apalagi nih yang jadi peralatan tidak masuk di sini ya. Peralatan itu bisa juga dijual ya, meja, kursi, mobil itu bisa dijual. Tapi sifatnya lebih kayak tadi Adi bilang lebih permanen, bisa digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Ya, jadi yang karakteristik yang kedua ini yang tidak masuk deh ya. Jadi ya tidak masuk aset lancar. Kalau yang masuk aset lancar selain ini kas, piutang, perlengkapan, apa lagi? Ayo. Cadangan Ayo. kerugian piutang, Pak. Cadangan kerugian piutang. Oke, apa lagi itu? Oh, serem tuh namanya, cadangan. Mau nggak ada jadi cadangan? Enggak ya? Cadangan, apa tadi? Kerugian piutang gitu ya? Kerugian piutang. Kalau main basket, main sepak bola nggak mau jadi cadangan ya, mau jadi pemain inti. Nah ini apaan nih? Baru dengar nih, apa nih cadangan kerugian piutang? Ada piutang, terus ada cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang ini sepemahaman saya itu merupakan kayak cadangan yang digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi piutang itu tidak tertagih, Pak. Adanya kayak kredit macet gitu. Kan Ya. misalnya, ya kalau jumlahnya relatif kecil kan masih bisa diantisipasi. Kalau misalnya relatif besar, 1 miliar seperti itu piutangnya dan itu tidak tertagih dan tidak ada cadangannya, dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap posisi keuangan dari suatu perusahaan terkait, Pak. Makanya cadangan kerugian piutang ini sangat diperlukan seperti itu. Menurut sepemahaman saya. Kayak main bola ya. Jadi piutang usaha itu kayak pemain intinya ada 11 orang. Nah kalau satu cedera ada yang gantiin gitu ya, cadangan gitu ya. Masuk akal. Gimana yang lainnya? Masuk akal juga ya. Akuntansi itu emang seni ya. Jadi kalau piutang satu nggak tertagih ada cadangannya, kayak main bola ya. Jadi kita kayak pelatih gitu ya. Oh kalau ini keselio, wah ini pemain ini masuk jadi cadangan. Jadi semakin terlihat kalau akuntansi itu seni ya. Nah gimana nih, yang lainnya? Setuju dengan Adik Sri Wulandari? Pemikirannya? Saya provokasi lagi, setujukah seperti itu? Jadi kalau piutangnya 1M, kayak tadi Adik bilang, 1M. Terus cadangan kerugian piutangnya katakanlah 200 juta. Nah, jadi total aset perusahaan gimana nih? Kalau dari dua ini aja. 1,2 M gitu ya berarti. Betul ya? Oh, jadi aset perusahaan selain pertimbangan kas dan sebagainya 1,2 M, 1 miliar 200 juta. Karena ada pemain intinya piutang usaha, kemudian ada cadangan, siapa tahu piutang usahanya nggak tertagih, atau kerugian piutangnya, selain cadangan kerugian piutang 200 juta. Jadi 1,2 M. Oke, seperti itu. Ada yang lain gimana? Kalau setahu saya, Pak, cadangan kerugian piutang itu mengurangi piutang usaha. Enggak 1,2 jadinya 800 juta. Kalau misalnya di posisi keuangan. Iya. Ada perbedaan nih. Katanya cadangan ya.
Jadi kalau pemainnya ada 11, pemain utama, cadangannya misalkan saya nggak tahu ya, cadangannya ada 5, harusnya total pemain, total aset ya yang dimiliki oleh tim bola ini harusnya 15. Berapa tadi? 11 dengan 5, 16 orang ya. Tapi Dewa Ayu siapa tadi itu? Bukannya 15 orang, tetapi 11 dikurangi 5. Bukan 11 ditambah 5, 16, tetapi 11 dikurangi 5 asetnya. Dan gimana tuh? Jadi netnya deh ya. Jadi ini bukan 1.200.000.000, tetapi 800 juta. Ayo, ada perbedaan nih. Gimana tuh? Sebelum saya alus-alusin, ayo versi adik gimana tuh pemikiran? Masuk akal juga ya, cadangan kerugian piutang itu ada di komponen aset lancar, ya, karena terkait dengan piutang. Ada yang mau menambahkan? Oke, jadi bagus sekali ya. Sebenarnya ini belum masuk di ranah pengantar akuntansi. Ini ada di materi berikutnya, di intermediate ya, saya nggak tahu apa namanya sekarang ya. Ya, tahapan setelah pengantar akuntansi intinya seperti itulah ya. Jadi bicara soal standar akuntansi terkait tentang piutang ya, itu menyebutkan kurang lebih bahasanya bahwa piutang usaha atau piutang dagang kalau perusahaan dagang itu disajikan di laporan posisi keuangan sebesar net realizable value, nilai yang dapat direalisasikan, piutang yang dapat ditagih, gitu ya. Jadi kalau kita ngerasa punya hak untuk menagih menagih piutang sebesar 1M kepada klien atau customers, maka setiap kali kita membuat laporan posisi keuangan, kita harus mengestimasi dari 1 miliar itu berapa kira-kira yang benar-benar bisa tertagih. Gitu ya. Nah, kalau di bank kan tugasnya ngasih pinjaman, kemudian nagih pinjaman, nagih piutangnya, betul kan? Nah, itu ya. Nah, kalau bank itu biasanya ada kriteria, dikelompokkan nasabah-nasabahnya. Ada nasabah yang lancar bayarnya, ada yang setengah lancar, apalah bahasanya ya. Kadang ditagih, kalau ditagih baru mau bayar, udah lewat sebulan 2 bulan baru mau bayar, gitu ya. Ada yang macet mungkin, bahasa sederhananya ya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Nah, jadi singkat cerita, perusahaan walaupun dia bukan bank, ketika dia punya piutang usaha, piutang dagang, dia juga harus melakukan estimasi ini. Berapa dari 1 miliar piutangnya, berapa yang kira-kira bisa tertagih. Ya, sisanya dianggap ya mungkin tidak tertagih, bahasa sederhananya ya. Untuk pengantar akuntansi saya pakai bahasa yang lebih awam supaya mudah dipahami. Nah, jadi karena bunyi standarnya adalah mesti disajikan di laporan posisi keuangan sebesar net realizable value atau nilai yang dapat direalisasikan, berarti piutang usaha ini harus disajikan netnya, yaitu piutang usaha yang full 1 miliar, yang gross sebelum estimasi tadi, dikurangi dengan kontrak account istilahnya, dengan akun cadangan kerugian piutang. Jadi betul tadi, piutang usaha disajikan di neraca, piutang, gitu ya. Kemudian di bawahnya dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Ya, allowance for bad debt, gitu ya. Jadi cadangan kerugian piutang. Jadi nanti total piutang usaha bersih ya, atau piutang usaha bersih adalah 800 juta. Nah, gitu ya. Itu penyajiannya ya. Oke. Bagus sekali tadi yang menyebutkan cadangan kerugian piutang. Nah, kita bisa diskusikan sedikit walaupun ini bukan porsi pengantar akuntansi ya, tapi saya perlu sampaikan karena sudah disebutkan. Piutang usaha itu baru gross-nya, baru kasarnya, totalnya 1 miliar. Dari 1 miliar itu mungkin ada pelanggan yang bandel, janji-janji doang gitu ya. Masih on the way. Subscribe aja on the way. Setiap ditagih, Pak, saya sudah di rumah. Bapak di mana? Bapak harus bayar utang sekarang, gitu ya. On the way. Nggak datang-datang, gitu ya. Bulan depan lagi on the way. Ini tinggal di sini atau enggak, gitu ya. Kasihan debt kolektornya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kasusnya, ini kemungkinan tidak tertagih.
Ini masuk kategori di cadangan kerugian piutang ini. Nah, setiap membuat laporan keuangan, perusahaan mengestimasi berapa persen dari 1 miliar itu kira-kira ya sulit untuk ditagih. Ya kalau beruntung bisa tagih ya syukur, kalau tidak, nah itu dia. Ya dibuatkan situ. Jadi pembaca supaya tahu, oke, dari 1 miliar ini ya cuma bisa menagih yang dapat direalisasi ya, baru estimasi ya, dapat direalisasi 800 juta gitu ya. Sip, gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, apalagi kira-kira yang cadangan, yang termasuk aset lancar? Ada kas, ada piutang dagang. Akumulasi penyusutan kendaraan ataupun peralatan. Siapa itu ulang dari ya? Akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kalau tadi ini cadangan kerugian piutang, temannya piutang usaha. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan berarti kendaraannya di sini kan? Sorry. Berarti di sini kendaraannya. Aset lancar, kendaraan. Kas, piutang usaha, kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian piutang, kemudian ada kendaraan, biasanya dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan, betul ya? Nah, ini juga sama, ini cadangan kerugian piutang adalah kontrak account dari piutang usaha atau piutang dagang. Akumulasi penyusutan kendaraan itu juga disebut sebagai kontrak account atau akun pengurangnya dari kendaraan. Nah, apakah ini ada di aset lancar? Tidak, Pak. Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan itu terletak di aset tetap, Pak, bukan di aset lancar. Kenapa di aset tetap? Dia punya estimasi nilai ekonomis yang bisa disusutkan setiap periodenya. Dan nilai ekonomisnya, iya, ada nilai ekonomis tadi disebutkan. Itu nilai ekonomisnya 1 periode akuntansi, misalkan 1 tahun, ataukah lebih biasanya kendaraan? Bisa lebih, Pak. Misalnya bisa 5 tahun atau 10 tahun. Iya, karena sifatnya seperti itu, tidak habis dalam 1 periode akuntansi, dia tidak bisa disebut sebagai aset lancar. Ya. Kendaraan, tadi ini, kendaraan, komputer, apalagi mesin, dan sebagainya itu, nah, itu aset tetap atau aset tidak lancar. Ya. Nah, ya kita agak lompat ya, karena kita ngomongin ini. Jadi aset kendaraan ini diestimasi berapa tahun memiliki umur ekonomis, ya, yang bisa menghasilkan nilai ekonomis kepada perusahaan, artinya bisa mendapatkan pendapatan kalau digunakan, gitu ya. Nah, beli mobil pickup untuk antar jemput barang, gitu ya. Nah, itu adalah merupakan aset tetap perusahaan karena bisa digunakan lebih dari 1 periode akuntansi, ya. Nah, kan tadi dibilang matching principle, betul ya? Matching principle. Jadi punya kendaraan dipakai untuk operasional, kita ngeluarin beban-beban, ya. Nah, beban bensin dari kendaraan itu, beban penyusutan, ya, nanti ada beban penyusutan kendaraan. Nah, itu nanti di-match-kan dengan pendapatan yang dihasilkan dari menggunakan kendaraan ini. Itu ya logikanya ya. Nah, itu nanti urusannya di laporan apa itu? Laba rugi. Nah, untuk di laporan posisi keuangan ada kendaraan dan nilai kendaraan itu menyusut, ya, berkurang nilai kendaraan. Logika sederhana, kalau adik beli motor sekarang, ya, dapat motornya, ntar lagi hari itu juga adik jual, itu sudah statusnya bukan motor baru, ya, sudah dianggap motor bekas, ya, nilainya sudah jatuh, betul nggak? Ya. Jadi nilainya menyusut. Nah, untuk bisa menggambarkan keadaan yang dalam tanda petik sesungguhnya, ada istilahnya true fair, apa istilahnya? True and fair value. Jadi nilai yang bisa mencerminkan keadaan aset sesungguhnya, ya. Jadi supaya bisa mencerminkan keadaan nilai aset yang menyusut tadi itu, maka perlu dibuatkan akun kontrak account yang namanya akumulasi penyusutan. Ya, jadi setiap periode sepanjang umur ekonomis itu disusutkan dia. Jadi kendaraan katakanlah 1 miliar ya, nilai kendaraannya,
itu bisa berkurang dari 1 miliar jadi 800 juta, 600 juta. Nah, itu berarti menyusup setiap periodenya 200 juta, 200 juta. Ya. Nah, kita akan bicara lebih spesifik ini nanti ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini bukan akun lancar ya. Jadi aset tetap disajikan di neraca sebesar, bukan di neraca, aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan sebesar berapa? Atau sejumlah berapa? Sejumlah nilai bersihnya, ya. Nah, ini yaitu nilai bersih dari kendaraan itu, yaitu kendaraan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, ya. Mirip-mirip dengan tadi ini, piutang usaha disajikan sebesar nilai bersihnya, netnya. Piutang dikurangi cadangan. Tapi yang ini termasuk aset lancar. Oke, sampai sana paham ya? Jadi pegang dua konsep ini, maksudnya dua aspek definisi ini. Aset lancar itu aset yang bisa dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai, ya, dan juga bisa digunakan dan atau habis digunakan dalam satu transaksi. Cuman segini aja aset lancar? Adakah yang lainnya? Plus perlengkapan aset lancar? Ayo. Ada, Pak. Ya, apa dong kalau ada? Persediaan barang dagangan. Persediaan atau inventory. Gimana? Gimana ceritanya itu inventory, persediaan barang dagangan? Kenapa dia aset lancar? Ya. Apakah dia memenuhi kriteria ini? Definisi ini? Memenuhi, Pak. Kan dia bisa diubah menjadi uang, kayak dijual gitu kan? Dijual, ya, punya persediaan. Ya. Tadi disebutkan persediaan barang dagangan. Kalau kita jualan baju, ya, kita adalah toko baju, jualan baju. Baju yang kita beli itu adalah persediaan. Kemudian ada orang beli, nah itu bajunya berubah jadi kas, betul ya? Nah, kalau tadi ngomongin mobil, adik punya showroom mobil, ya. Adik punya showroom mobil baru loh, dealer. Adik menjadi punya perusahaan dealer mobil baru. Adik punya mobil, kemudian mobil itu adalah persediaan barang dagangan adik. Ya, walaupun tadi di sini ada tulisan kendaraan, tergantung konteksnya. Kendaraan sebagai aset tetap perusahaan kalau kendaraan itu ya bukan digunakan untuk operasional, bukan dibeli untuk dijual lagi. Ya, kendaraan yang dibeli untuk dijual lagi, beli dari produsen kemudian dijual lagi kepada customer, itu masuknya di persediaan. Nah, itu ya. Persediaan ini bisa jadi kendaraan, bisa jadi pakaian, tergantung apa yang dijual. Ya. Nah, persediaan ini adalah aset lancar karena bisa dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Biasanya kita berharap dalam waktu kurang dari satu periode akuntansi, 1 tahun, kita sudah bisa jual barang. Ya. 1 unit mobil harusnya bisa dijual dalam waktu kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pakaian kita bisa jual secara tunai, ya. Persediaan bisa terkonversi menjadi kas secara langsung. Tetapi seringkali ada persediaan yang berubah dulu menjadi piutang, gitu ya. Belum bisa langsung jadi kas tunai, betul ya? Kayak mobil tadi, ya. Tidak banyak mungkin orang yang bisa membeli mobil secara tunai dengan harga ratusan juta atau miliaran. Ya, dia pakai uang muka dulu, ya, ada yang kas masuk di sana pengakuannya, sisanya ada pengakuan piutang, ya, yang kita tagih belakangan, ya. Nah, jadi persediaan bisa terkonversi menjadi piutang dulu, baru nanti menjadi kas. Ada juga persediaan yang bisa langsung menjadi kas, ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, persediaan adalah aset lancar. Oke, tapi tunggu dulu. Tadi persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan berarti untuk perusahaan dagang. Nah, untuk sampai dengan UTS ini kita bicara tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa punya persediaan nggak? Tidak, Pak. Nggak punya. Tak hapus dong Tidak. berarti. Ngapain kita ngomong ini? Ya. Kasihan yang bilang persediaan tadi. Katanya enggak katanya. Gimana? Kasihan. Kenapa nggak ada? Karena dalam perusahaan jasa itu kan menjual jasa, Nggak Pak, ada. bukan menjual dagangan. Kalau menjual dagangan berarti akuntansi dagang gitu, Pak. Ini kan akuntansi Iya. jasa.
Kalau menjual rujak berarti akuntansi rujak. Ya. Nah, kalau perusahaan jasa nggak ada inventory. Gimana nih? Jadi ada enggak? Ada enggak? Gimana? Ayo. Restoran perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Dua-duanya, Pak. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Perusahaan jasa dan dagang. Restoran ini, gitu ya. Oke, restoran dua-duanya. Tukang cukur, barbershop. Perusahaan jasa, perusahaan dagang. Jasa. Ya, Pak. Jasa ya. Pendidikan, Universitas Udayana. Jasa, dagang. Jasa, Pak. Ini perusahaan Jasa, ya, Pak. Pak. Ya maaf. Entitas saya bilang. Saya katakan entitas. Oke, terima kasih kritiknya. Universitas Udayana, apakah entitas di bidang jasa atau entitas di bidang dagang? Jasa, Pak. Jasa, Pak. Itu manufaktur. Jasa, Pak. Jasa. Oke, kita ngomongin apa tadi itu? Restoran. Restoran, jasa atau dagang? Yang dijual oleh restoran apa? Dagang, Pak. Atau hotel? Oke. Oke, dagang. Oke. Oke. Saya Ada provokasi lagi. Sebentar. Oh, Sebelum berantem. Hotel, jasa atau dagang? Ayo. hotelnya isi restoran apa enggak, Pak? Ada kolam renangnya, ada restorannya, apalagi, ayo. Ada macam-macam. Ya. Kalau dari segi pelayanannya itu jasa, kalau mau di restorannya itu ada dagang. Oke. Ya. Jadi kalau perusahaan jasa itu perusahaan yang gimana? Jualannya apa? Menjual sesuatu yang Jasanya tidak berwujud, udah. tidak berwujud ya, kecenderungannya seperti itu. gitu, Pak. Iya. Jadi yang intangible ya, yang tidak berwujud. Oke, tetapi seperti sekarang ini ya, atau mungkin kalau kita offline mungkin lebih jelas ya. Universitas Udayana, dosen atau Universitas Udayana, kliennya adalah mahasiswa ya, katakanlah seperti itu. Adik datang membeli jasa, ya, jasa pendidikan, pengetahuan, itu nggak kelihatan. Ya. Tetapi untuk mendeliver, menyerahkan jasa, dosen harus menggunakan sesuatu yang tangible, sesuatu yang kelihatan. Saya pakai PowerPoint, saya pakai papan tulis untuk menulis dan sebagainya. Jadi untuk mendeliver jasa itu membutuhkan sesuatu yang tangible. Ya. Sehingga kalau kita tanya bagaimana kualitas pengajaran atau pendidikan di Universitas Udayana, bagaimana kita bisa mengetahui kualitas dari jasa itu biasanya dinilai dari sesuatu yang tangible. Ya. Betul ya? Kita lihat dari keadaan ruangannya, ya, apalagi ya, sesuatu yang fisikal yang bisa kita lihat, gitu ya, untuk bisa menilai, mengatakan ini jasa yang berkualitas atau tidak. Ya, walaupun itu adalah intangible, jasa itu sendiri sifatnya, tetapi untuk untuk menilai kualitasnya kita membutuhkan sesuatu yang tangible. Ya, oke. Kemudian hotel adalah jasa. Kita datang untuk menikmati jasa nikmatnya tidur di hotel itu, ya, beristirahat sana. Tetapi untuk menilai kualitas dari hotel itu, yang kita lihat apa? Ya keadaan ruangannya, ya bukan keadaan, maksudnya sesuatu yang kelihatan ya tempat tidurnya kayak gimana, soft atau enggak itu ininya, spraynya, AC-nya, ya, ada AC atau tidak, apalagi ya, sesuatu yang kelihatan, yang tangible, gitu ya. Terus apalagi tadi, restoran. Kita ke restoran untuk mendapatkan jasa menikmati makanan, gitu ya. Dari perut yang lapar menjadi tidak lapar lagi, gitu ya. Sebenarnya itu yang dijual, kenikmatannya juga, gitu ya. Menjual view-nya juga kadang-kadang, ya kan? Jadi satu paket komplit, ya. Suasana yang dijual, view, termasuk juga ini rasa dan
perut yang kosong menjadi berisi lagi, gitu ya. Itu ya satu paket yang dijual. Yang sesuatu yang sifatnya intangible, ya. Tetapi untuk bisa mendeliver itu dan customer bisa menilai kualitas dari restoran itu perlu sesuatu yang tangible, yang kelihatan. Tukang cukur itu jasa, tetapi untuk bisa melihat atau menilai kualitas dari tukang cukur, jasa cukur itu dinilai dari ya peralatannya dia, itu ya, peralatan yang dia gunakan modern atau enggak, itu ya. Kemudian hasil cukurannya, rambut kita itu fisikal, rambut yang tadinya gondrong jadi lebih rapi, gitu ya, itu fisikal yang dinilai. Jadi memang secara definisi memang jasa adalah sesuatu yang intangible, yang tidak terlihat secara fisik, tetapi untuk mendeliver jasa itu membutuhkan sesuatu yang sifatnya fisikal. Jadi memang jadi agak memang sedikit rancu di sini, ya. Oke, kalau kita strict dengan definisi, persediaan ini adalah sesuatu yang fisikal, dan kalau kita strict dengan definisi jasa, jasa adalah sesuatu yang intangible, yang dijual adalah yang intangible, yang tidak kelihatan, sehingga seharusnya tidak ada persediaan, ya, karena persediaan itu adalah yang tangible, kelihatan. Jasa adalah sesuatu yang intangible, tetapi untuk mendeliver jasa kita membutuhkan persediaan dan membutuhkan sesuatu yang tangible. Sampai situ paham? Kalau ini adalah misalkan perusahaan akuntan publik itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang atau manufaktur? Kalau pilihannya itu? Jasa. Jasa, ya. Perusahaan akuntan publik, ya. Konsultan pajak, jasa. Tukang cukur, jasa. Restoran, jasa. Ya mungkin ada perdebatan bilang dagang, tapi yang dijual kan bukan, saya paham maksudnya. Kalau perusahaan, oke, kita bisa berdebat ini panjang lebar. Restoran, perusahaan dagang, karena dia jualan nasi, ya, nasi campur, ya, atau jualan burger. Tadi berargumen itu adalah perusahaan dagang. Saya bisa berargumen restoran adalah perusahaan manufaktur, karena dia betul ya, membeli bahan mentah, dia olah, kemudian dia jual produk jadinya, ya. Dia beli ikan mentah, daging mentah, kemudian dia goreng dan sebagainya, itu melalui proses manufaktur. Kita bisa berdebat dari segi prosesnya, ya, atau dari segi apa yang dia jual. Tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah orang datang ke restoran, dia menikmati satu paket, suasananya, kemudian view-nya, seperti saya bilang lagi, pemandangannya, ya biasanya yang ada dijual seperti itu, suasana, ada live music-nya misalkan, kemudian rasa dari masakannya, dan dari sana lebih condong ke kategori perusahaan jasa. Tukang cukur, ya rambutnya dari gondrong jadi pendek, itu yang dia jual, tetapi lebih dari itu, ya kepuasan dari pelanggannya. Oke, ya tadinya saya rambutnya panjang, ya, padahal saya nggak ada rambut, rambutnya panjang, gitu ya. Tiba-tiba keluar dari barbershop-nya, rambut saya udah rapi, jadi ganteng lagi, gitu ya. Itu yang dia jual sesungguhnya. Gitu ya. Jadi memang tricky, tetapi ya memang dalam kenyataan ya, sampai dengan saat ini jasa itu kabur, ya, dalam artian jasa tidak kelihatan katanya, tetapi untuk mendeliver jasa, entitas itu perlu sesuatu yang nampak, ya, untuk menunjukkan bahwa jasanya berkualitas. Sampai sana paham ya? Bingung sekaligus paham. Ya, jadi akuntan publik jasa yang dia jual adalah, atau konsultan pajak, dia jual adalah keahliannya untuk memuaskan klien yang tadinya dia pusing mikirin tagihan pajaknya, dikejar-kejar sama orang pajak. Setelah dia berkonsultasi sama konsultan pajak ini, dia jadi senang. Oh, ternyata masalah saya terpecahkan, gitu ya. Nah, itu yang dia dapatkan. Untuk mendeliver itu dia perlu macam-macam. Dia perlu kertas untuk orang-orang, perlu kertas untuk dia print dan sebagainya yang habis pakai, gitu ya. Dagang juga gitu, barang-barangnya habis pakai, ya. Universitas juga begitu, barang-barangnya habis pakai juga. Jadi yang barang-barang yang habis pakai untuk mendeliver jasa itu kategorinya yang persediaan. Agak tricky ya, mungkin masih ada yang belum terima, ya. Tetapi ya secara teoritis
perusahaan jasa mestinya tidak punya persediaan, karena persediaan itu adalah sesuatu yang tampak. Jasa adalah yang tidak tampak. Oke, makanya ini harusnya tiada. Tetapi kenyataannya, kalau akuntan publik ada lihat, ada tanya, dia punya barang-barang habis pakai. Barang-barang habis pakai contohnya adalah kertas, tinta, printer, bukan tinta printer, tapi tinta printer, kertas untuk dicetak dan sebagainya, untuk buat laporan keuangan klien atau laporan audit klien. Ya, nah itu juga persediaan dan itu ada. Jadi persediaan ini secara empiris ada, secara teoritis tiada. Jadi untuk perusahaan jasa persediaan ini antara ada dan tiada. Bingung? Selamat atas kebingungannya. Saya kasih food of thought ya, jadi saya kasih makanan untuk dipikirkan, gitu ya. Oke ya. Tapi ya secara teoritis persediaan adalah aset lancar ya, dan dia berwujud. Dan untuk perusahaan secara teoritis dia tidak memiliki persediaan karena dia menjual jasa, sesuatu yang tidak tampak. Gitu ya. Tetapi untuk menjual jasa dan menunjukkan kualitas jasanya, perusahaan atau entitas perlu menunjukkan sesuatu yang tampak. Auditor, kantor akuntan publik, perlu menunjukkan, ini loh laporan keuangan klien yang seharusnya, ini loh hasil audit kita, dan itu ditunjukkan dengan bukan omong-omong, tetapi ditunjukkan dengan kertas yang isi tulisan. Paham maksudnya? Yang dia jual itu jasanya, tetapi di-deliver dengan kertas itu. Ngerti maksudnya? Kertas yang berisi tinta printer itu. Ya. Laporan audit, ya, diaudit oleh KAP ini. Nah itu maksudnya. Jadi, begitulah ya. Persediaan di perusahaan jasa itu antara ada dan tiada. Secara teoritis dia ada, secara teoritis dia tidak ada, ya. Secara empiris dia ada. Ambil aja contoh tadi kantor akuntan publik tadi itu ya. Oke, ya saya suka kalau belajar itu bingung dulu ya. Oke, peralatan tanah bangunan dan seterusnya kita sepakat aset tetap ya, karena bisa digunakan lebih dari satu kerja akuntansi ya. Oke, laporan transaksi keuangan saya kira sudah. Laporan laba rugi gimana tadi sudah juga ya, sekilas ya. Pendapatan. Sorry, tadi baru aset ya. Kewajiban ada dua ya, dua kelompok juga ya, kita sudah pernah bahas ya. Ada yang kewajiban lancar dan tidak lancar atau jangka panjang, betul ya? Ya, provokasi saya waktu kemarin, pertemuan pertama, provokasi lagi, utang bank, gitu ya, atau utang obligasi, ada yang pernah menyebut itu. Itu sifatnya atau masuk di kategori utang lancar atau utang jangka panjang? Jangka panjang, Pak. Tergantung gininya, Pak, asumsinya. Misalkan Ya, utang bank itu 5 tahun, tapi untuk 1 tahun ke depan itu termasuk utang jangka pendek, dan 4 tahun itu ke utang jangka panjang, seperti itu. Ya, itu provokasi dari saya. Iya betul. Dan standar juga bunyinya seperti itu ya. Jadi prinsipnya bukan bunyinya dalam artian harus ya, rules, tetapi prinsipnya. Prinsip dari standar kita adalah bahwa akun-akun yang kita laporkan ini di laporan manapun ini harus mencerminkan keadaan dari akun itu, ya. Utang bank, katakan perusahaan berutang 5 tahun tadi ada sebutkan, ya, berutang 500 juta yang harus dibayar dalam waktu 5 tahun. Nah, kalau kita bagi rata berarti 100 juta itu porsinya untuk dibayar setelah 1 tahun ke depan. 400 jutanya dibayar untuk 4 tahun berikutnya. Ya. Nah, kalau secara teoritis lagi-lagi, adik mungkin baca buku utang bank atau utang obligasi masuk kriteria utang jangka panjang. Ya. Tetapi kalau kita masuk ke prinsip akuntansi bahwa utang yang kita laporkan itu harus mencerminkan keadaan utang itu sendiri. Ya. Yaitu yang 500 juta ini bukan semuanya jangka panjang, tetapi ada yang jangka pendek, 1 periode akuntansi, 1 tahun, yaitu yang porsinya 100 juta ini, ya sederhananya. Yang 400 juta adalah porsinya untuk jangka panjang, lebih dari 1 periode akuntansi maksudnya, ya sehingga itu masuknya di jangka panjang. Jadi seperti itu, ya. Nah itu lagi-lagi provokasi dari saya, ya.
di buku secara teoritis untuk level pengantar akuntansi mungkin utang bank kategorinya adalah utang jangka panjang, utang obligasi jangka panjang. Tetapi seyogianya kita berpikir secara kritis, masih dalam koridor standar, prinsip-prinsipnya yang digariskan, gitu ya, dan seharusnya utang bank itu dipecah, ya, diklasifikasikan, gitu ya, mana porsi jangka pendek, mana porsi jangka panjang. Itu maksud saya. Lagi-lagi foods of thought, ya. Oke, kewajiban modal, ya modal kalau mau dirinci ya ada modal awal, kemudian ada penambahan atau pengurangannya, kemudian nanti modal akhirnya per tanggal tertentu ini, ya. Oke, biar cepat. Sekarang laporan laba rugi. Ayo, laba atau rugi yang di sana, ya. Di situ ada pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Pendapatan ada klasifikasinya kah? Kira-kira? Seperti tadi aset dan kewajiban, apakah ada klasifikasi kalau di laporan laba rugi? Ya, Pak. Pendapatan Ada. dari kegiatan usaha dan pendapatan dari luar usaha, Pak. Ya. Misalkan perusahaan jasa kantor akuntan publik, misalkan ya. Kantor akuntan publik, pendapatan usahanya apa? Misalkan. Pendapatan dari? Kegiatan mengaudit itu. Iya, dari kegiatan mengaudit, memberikan jasa akuntansi, dan sebagainya. Yang terkait dengan usahanya. Ya, usaha bisnisnya, core bisnisnya dia apa. Ya. Kalau dia tukang cukur, dari pendapatan mencukur ya. Restoran, kalau dia jasa, dari menjual jasa itu ya, jualan makanan itu. Kemudian kalau perusahaan dagang, jualan baju, dari hasil menjual baju dan sebagainya. Perusahaan manufaktur, dari menjual barang jadi yang dia jual dan sebagainya. Dia paham maksudnya ya, dari core bisnisnya. Tetapi ada juga pendapatan di luar dari usaha itu. Ya. Contohnya gimana? Pendapatan bunga, Pak. Ya, perusahaan kan tadi katanya punya kas, ya. Misalkan kasnya disimpan dalam bentuk tabungan, ya, tabungan di BPD Bali misalkan. Nah, tiap bulannya dia dapat bunga. Nah, pendapatan bunga dari simpanan kas tadi itu masuk di pendapatan usaha. Pendapatan luar usaha. Ya. Perusahaan punya investasi, ada tanah nganggur dikontrain. Nah, pendapatan dari tanah kontrakan itu juga pendapatan di luar usaha. Gitu ya. Dan sebagainya. Punya saham di perusahaan lain, terus dapat dividen dari saham, kepemilikan sahamnya. Dividen yang dia terima itu pendapatan di luar usaha. Dan sebagainya. Bisa sampaikan yang lainnya lagi, contoh-contohnya ya. Jadi ada pendapatan dari core bisnisnya dan pendapatan lain-lain di luar core bisnisnya. Gitu ya. Nah, itu pendapatan kategorinya. Beban, gimana? Ada klasifikasinya? Beban-beban? Sama juga, Pak, beban Sama. operasional, non-operasional. Iya. Beban-beban yang operasional yang terkait dengan core bisnisnya. Kemudian ada beban-beban di luar dari core bisnisnya itu, ya. Nah, nanti di-matchingkan ini beban pendapatan dan beban usaha, ya. Kemudian pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, jadi nanti bertahap dia laporan laba ruginya. Tapi kalau mau sederhananya ya digabung aja pendapatan usaha dan di luar usaha digabung dalam kelompok pendapatan. Kemudian beban usaha sama beban non usaha, ya, di-matchingkan dapat laba atau rugi. Tapi kalau mau dibuat per klasifikasi, silahkan. Pendapatan usaha di-matchingkan dengan beban usaha atau operasional, boleh aja. Nah, dapat laba usaha atau laba operasional atau apalah namanya. Ya. Kemudian yang di luar usaha, di-matchingkan pendapatan dan bebannya. Nah, nanti kemudian di-netkan. Ya. Laba atau rugi usaha di-netkan dengan, di-matchingkan dengan laba atau rugi di luar usaha. Nanti dapat laba bersih atau rugi bersih, gitu ya. Nah, itu kalau kita bilang bersih ya mesti ada pajak juga harusnya di sana ya. Nah, jadi seperti itu ya. Mau dibuat format lain, pendapatan beban dan sebagainya, kemudian ada namanya laba kotor atau laba kotor ya. Nah, kemudian dikurangi dengan apa tadi itu? Pajak, laba bersih. Ya, jadi
mau dibuat simple laporannya boleh, ya digabungin pendapatan, kelompokin, kemudian untuk beban-beban dikelompokin, matchingkan jadi satu, boleh sesederhana itu ya. Atau mau per kelompok-kelompok ya lebih detail boleh juga ya. Nah, jadi silahkan. Jadi tidak ada aturan yang baku. Tetapi tentu saja harus ada prinsip lainnya yaitu ya supaya jadi cost and benefit gitu ya. Benefit untuk membuat detail itu apakah lebih banyak manfaatnya daripada biayanya ya, usaha yang dikeluarkan ya. Kalau perusahaan perseorangan atau perusahaan yang skalanya kecil ya, mungkin dengan membuat laporan laba rugi yang simple dianggap benefitnya lebih besar daripada cost-nya ya. Tetapi kalau perusahaan yang besar multinasional apalagi membuat laporan laba rugi yang terlalu ringkas mungkin kurang berkenan bagi pembaca ya. Dan untuk membuat laporan yang lebih detail bagi laporan yang besar, perusahaan yang besar ini benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Ngerti maksudnya ya? Cost itu bisa berarti juga usaha yang dikeluarkan, waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan detail itu ya. Nah, jadi perlu dipertimbangkan cost and benefit ini ya. Kalau perusahaan perseorangan, perusahaan warung, punya warung kecil atau perusahaan kecil, ya mungkin kalau kita membuat laporan keuangan yang terlalu detail, laporan laba rugi yang detail seperti perusahaan multinasional, itu benefitnya lebih rendah daripada cost-nya. Ya. Pegawainya lebih capek. Ya. Nah, nanti takutnya baru 1 bulan mengerjakan itu, bulan depannya udah resign. Gaji nggak seberapa, kerjaannya banyak sekali kayak kerja di perusahaan multinasional itu ya, padahal cuma perusahaan kecil. Nah itu maksudnya. Jadi pertimbangan cost and benefit ini penting untuk men-setting format laporan laba ruginya. Maksud saya seperti itu ya. Itu juga dengan perubahan modal. Nah, modal berubah ya karena ada laba atau rugi, ada penarikan prive atau dividen kalau itu perusahaan PT ya, bentuknya PT. Oke, laporan arus kas. Yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ini fokusnya di kas masuk atau kas keluar dari 3 jenis 3 jenis kegiatan: operasi, investasi, pendanaan. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Kita bisa akhiri. Karena ada seminar kebetulan jam 10 di Maksi dan saya sudah register. Bagaimana? Aman? Akun nama aman ya, nama-nama akun setidaknya kita sudah singgung-singgung, kita belum masuk teknis menggunakan akun ini dan bagaimana memperlakukannya, pencatatannya, walaupun tadi sudah disinggung sedikit, yang mana di debit, yang mana di kredit ya, ini, ya, yang mana di debit, di kredit. Nah, kayak minggu depan ya, sudah mulai siklus, ya mulai dari pengidentifikasian pencatatan, nah di sana kita mulai teknis belajarnya ya, tapi tetap kita pegang konsep dan ada provokasi-provokasi. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, jangan kapok ya, saya tanya seperti itu ya. Mungkin di kelas lain tidak seperti itu, tidak dibuat bingung. Ya, di sini mungkin bingung sedikit ya. Tetapi maksud saya adalah saya ingin mengasah cara berpikir kritis adik. Ya, oke. Bisa saya tutup untuk kuliah hari ini? Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih banyak adik-adik semuanya. Senang bisa berdiskusi dengan adik ya, dan inilah sesungguhnya kuliah ya. Jadi bukan hanya mendengar dan menerima apa yang dikatakan oleh dosen, tetapi bisa mendebatkan, bisa mendiskusikan gitu ya. Karena apalagi akuntansi itu adalah seni. Oke, tanpa panjang lebar lagi saya tutup kuliah hari ini, sampai bertemu minggu depan. Jaga kesehatan, oke? Bye bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas semuanya Pak. Yang ini upload di YouTube Pak. Iya Pak. Iya pasti di YouTube, pasti. Ditunggu kontennya Pak. Pasti. Iya, sekarang sudah posisinya 130 juta subscribers. Terima kasih banyak. Mantap Pak. Iya. Sip. Ya, suruh tetangganya semua subscribe ya. Jangan lupa giveaway nanti Pak. Oh iya, pasti. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Yuk.